contoh yang didapatkan secara instan ketika dia sudah menjalin hubungan dengan perempuan itu, das, wah, namanya juga pesugihan Bang Londe ya, hidup enak, tiduri perempuan juga enak, gonta-ganti juga makin kaya. Itu yang terjadi Mas Jajang. Itu faktanya seperti itu. Disebut juga dengan pesugihan Bang Londe ini tadi, dia tidak membutuhkan waktu lama untuk si target ini bertekuk lutut kepada si pelaku Bang Londe ini tadi, yang memiliki pesugihan Bang Londe ini tadi. Dia tidak butuh waktu lama. Ritual pesugihan kini semakin diminati. Banyak orang memilih mencari pesugihan di tempat tertentu dengan syarat tak biasa pula. Pesugihan yang memakai syarat bersetubuh dengan perempuan semakin banyak terjadi. Salah satunya pesugihan jaran penoleh yang dikembangkan Ki Arjuna. Bedanya, tumbal perempuan inilah yang akan dikuras rezekinya dengan imbalan diberi kepuasan intim setiap saat. Lantas seperti apa ritual pesugihan jaran penoleh itu? Seberapa bahayakah risikonya? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan yang terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Mendapatkan kekayaan secara singkat lewat pesugihan memang sering menjadi jalan pintas yang dipilih. Banyak orang melakukan pesugihan tanpa peduli risikonya. Di banyak daerah dikenal sejumlah pesugihan yang syaratnya berhubungan intim. Dan salah satu yang saat ini sedang dikembangkan Ki Arjuna adalah pesugihan jaran penoleh. Pesugihan ini menumbalkan perempuan yang akan mendapatkan kepuasan badani setiap saat dengan imbalan memberikan semua hartanya. Waktu itu saya sedang mendalami tentang apa sih ajian pelet jaran goyang atau sapu mangir atau disebut juga dengan jaran penoleh itu sendiri. Nah, di situ saya bikin versi, dalam arti jaran penoleh ini orang Jawa menyebutnya pesugihan Bang Londe. Kenapa disebut Bang Londe? Pesugihan itu ditujukan seumpama ini Mas Jajang, seumpama seorang laki-laki itu melamar si jaran penoleh ini tadi kepada saya, berarti dia harus menjalin suatu perjanjian, di mana perjanjian itu seorang laki-laki itu harus mencarikan tumbal, yaitu tumbalnya seorang perempuan yang nanti pertama kali dia harus tiduri. Saat kita pelamaran, kita harus menyeberang pulau dulu. Itu jadi ada lokasi tertentu yang dimana lokasi sudah saya tentukan itu berada di tengah pulau yang di situ tidak ada penghuni. Di situ dulunya adalah satu buah petilasan dari para leluhur terdahulu. Yang saya kenal leluhur yang ada di situ yang bernama dengan sebutan yang saya samarkan saja, kalau saya menyebutnya beliau itu Mbah Yai Jenggot. Itu saya sebutannya seperti itu. Kontrak yang akan kita jalin di pengambilan pesugihan jaran penoleh ini nanti, yang saya sepakati dengan beliau-beliau atau dari penguasa gaib yang ada di tempat itu, dia memberikan jangka waktu atau tahun, yaitu pertama 3 tahun, 5 tahun, 7 tahun, sampai dengan 10 tahun. Apa yang harus kita tebus dengan mereka? Satu, untuk perjanjian itu kita pakainya emas berupa antam Mas Jajang. Jadi antam sebagai seserahan, sebagai kita menjalin suatu ikatan, atau sebagai kita melamar si jaran penoleh itu agar mau ikut dengan kita. Tapi apa saja syarat untuk mendapatkan pesugihan jaran penoleh? Syaratnya pun ini tidak biasa ya, tidak biasa dalam arti versi-versi kemarin. Versi-versi kemarin ini kan harus
kita harus pakai sembelian A, B, C, D, E, B. Ini justru tidak ada sembelian apa-apa Mas ya. Tidak ada sembelian apa-apa. Tapi untuk pelamaran pesugihan jaran penoleh ini hanya bisa dilakukan di waktu-waktu tertentu, yaitu contohnya di malam bulan purnama. Jadi ada syarat seperti halnya bekatul, terus godhong sente wulung, terus ada godhong melompong, terus di situ ada daun awar-awar juga, dan ada beberapa bunga. Yang pastinya apa yang disukai oleh kuda tersebut kita berikan, sesaji kita bawa di sana. Setelah kita melakukan ritual di situ, di salah satu tempat atau di suatu punden yang dimana sudah saya tentukan, yang menurut saya di situ ada sosok kekuatan gaib yang bisa mampu untuk menuruti apa yang diminta oleh klien saya itu. Nah di situ barulah klien saya tugaskan untuk bersemedi di situ sampai dengan kurang lebih 1 sampai 3 jam. Di situ saya tugaskan hanya untuk bersemedi. Dan di situ saya meninggal si pelaku itu dengan jarak 200 meter. Jadi si pelaku tersebut, pelaku pencari pesugihan itu, saya tinggal di tengah pulau, kemudian saya mundur, saya naik perahu lagi, saya tinggal di pinggiran. Disitulah proses dimana seseorang itu akan merasakan suatu hal, keganjilan apa yang dialami di situ, dia akan mengetahuinya dengan sendirinya. Jadi di sini itu kita tidak memberikan suatu sugesti, penggambaran, nanti kamu ditemuin ini dan itu dan sebagainya, tidak ada. Jadi kita di situ murni, kita datang, pasien itu tidak tahu apa-apa, kita nggak kasih doktrin apa-apa, butuh kamu duduk di situ. Nah, di situ setelah kita melakukan pelamaran, ada beberapa klien saya yang menyampaikan, terutama orang tersebut mengatakan pada saya, dia melihat sosok perempuan cantik itu, Bang. Dia melihat sosok perempuan cantik, dan terus dia melihat sosok juga ada suara kuda. Terus dia mendengarkan ada suara kuda yang mengelilingi dia saat dia bersemedi, itu mengelilingi tubuh dia itu selama 3 kali. Dan di situ juga ada suara-suara yang mungkin dia tidak mengetahui akan hal itu juga. Terus pas waktu dia melakukan persemedian itu, dia banyak menceritakan ke saya tentang banyak sekali hantu di situ, Bi. Saya sampai saya nggak bisa bergerak. Saya di situ itu hanya diam, hanya mengikuti instruksi dari Arjuna. Lah di situ ada apa aja Mas yang Mas lihat di situ sebelum saya meninggalkan sampai di situ. Saat saya tiba di situ, bulu kuduk saya itu sudah merinding. Loh, lah kenapa Mas? Ya di situ kan tempatnya gelap ya, tempatnya gelap, sunyi. Padahal di situ kan ada pohon beringin besar tuh Mas. Jadi pohon beringin besar itu adalah wilayah tempat di mana bersemayamnya danyang atau penguasa gaib yang ada di tempat itu. Dan dia menceritakan kepada saya juga pengalamannya saat dia udah mulai masuk di bawah alam kesadarannya, dia melihat sebangsa jin, sebangsa siluman yang berdatangan silih berganti mendekat kepada dia. Dan dia juga menceritakan, saya melihat ada kuda yang berwarna coklat, bermata merah, yang mendekati saya, cuma dia tidak berbicara apapun. Terus di situ saya juga melihat ada sosok perempuan cantik. Dan di situ dia mengatakan, hati saya sangat berdebar-debar di situ. Jadi antara rasa takut, rasa keinginan saya, semua saya lawan jadi satu di situ. Saya tidak tahu saya harus lari kemana. Ibarat saya takut kalau saya lari ke kanan saya akan masuk ke danau, ke kiri pun juga ke danau, ke depan danau, ke belakang danau. Saya tidak ada pilihan, hanya saya menunggu kapan Ki Arjuna datang, kapan Ki Arjuna jemput saya. Saya hanya berdoa di situ. Tapi setelah semakin lama saya mencoba untuk menguasai diri saya, dia menceritakan seperti itu, menguasai diri saya. Akhirnya dia bertemu dengan sosok orang tua juga, orang tua perempuan, dan dia diberikan suatu jubah emas. Di saat dia diberikan suatu jubah emas itu, sosok orang tua itu menyampaikan pada si pelaku yang pengambil si jaran kuyang ini tadi, mengatakan, ini aku berikan jubah emas sebagaimana apa yang kamu minta kepadaku, kamu buat perjanjian kepadaku, yaitu perjanjian yang kita buat, kamu kontrak lamaran dengan saya selama 3 tahun. Jubah emas ini melambangkan akan arti suatu kekayaan yang akan datang. Datangnya dari mana? Dari seseorang perempuan yang nanti pertama kali kamu jadikan target, yang pertama kali kamu jadikan
dia kurban yang pertama kali kamu jadikan tumbal itu adalah kepada saya. Dan di situ juga saya sampaikan, karena si pelaku ini sudah memiliki istri, saya sampaikan kamu tidak boleh berhubungan dengan istrimu. Karena apa? Ketika kamu berhubungan dengan istrimu, disitulah kamu akan menumbalkan istrimu sendiri. Memang, orang yang mempunyai pesugihan jaran penoleh akan berubah menjadi mudah memikat perempuan. Ki Arjuno mengakui itu, sehingga tidak terlalu sulit mendapatkan target perempuan yang akan dijadikan tumbal. Tetapi akan sangat berbahaya jika hubungan pemilik pesugihan dengan targetnya sudah memakai perasaan, apalagi sampai mempunyai anak. Setiap orang yang melamar pesugihan Baung Londe ini tadi, pasti akan saya sampaikan, usahakan jangan sampai si target itu hamil. Kalau sampai itu terjadi, itu akan jadi malapetaka yang besar. Karena apa? Biasanya orang yang sudah terkena ajian Baung Londe ini tadi, si perempuan ini akan gila kepada pasangannya. Makanya tadi tak sampaikan di pertengahan tadi, si perempuan ini akan memberikan segala sesuatunya, berupa harta, rumah, uang, emas, perhiasan, apapun, sampai tubuh dia diberikan secara cuma-cuma. Satu, yang pasti perempuan itu mendapatkan kepuasan. Yang nomor dua, yang laki-laki di situ akan diuntungkan oleh materi. Bila mana dia memiliki rasa sampai dia menghamili si target itu, ya sudah, dia akan tamat di situ. Karena apa? Dia sudah tidak bisa lagi menjalankan ritual itu. Karena apa? Bagi si pesugihan Baung Londe itu pantangan ketika ada lahir janin yang dikandung oleh si target. Bisa saja si janin itu nantinya akan jadi tumbal atau jadi malapetaka yang akan menghantui si pemilik dari si pesugihan Baung Londe itu sendiri. Karena bisa juga itu nanti akan dimakan oleh si kuda itu sendiri. Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Tidak bisa dipungkiri, pesugihan ini sangat cocok untuk kaum lelaki yang senang gonta-ganti perempuan. Apalagi, semakin banyak perempuan yang menjadi tumbal, semakin banyak pula kekayaan yang akan diperoleh. Yang suka main perempuan, dia pasti akan mencari jalan tersebut sebagaimana dia akan mendapatkan uang secara cuma-cuma. Ini yang dikatakan pesugihan jaran Baung Londe mendapatkan uang secara real. Kok bisa gitu secara real? Ya otomatis secara real. Karena apa? Ketika kamu menjalankan apa yang saya sampaikan, terus kamu menjalankan aturan-aturan yang saya berikan, manfaat itu akan kamu buktikan sendiri. Bukan saya yang membuktikan, bukan mulut saya yang berbicara, tapi saya berbicara seperti ini karena adanya testimoni atau fakta dari klien-klien saya yang sudah menyampaikan keberhasilan mereka kepada saya. Itu gitu. Contoh yang didapatkan secara instan ketika dia sudah menjalin hubungan dengan perempuan itu, das, wah, namanya juga pesugihan Baung Londe ya, hidup enak, tiduri perempuan juga enak, gonta-ganti juga makin kaya. Itu yang terjadi, Mas Cocok. Itu faktanya seperti itu. Perempuan yang akan menjadi target juga tidak harus sesuai kriteria, yang penting bisa memberikan kekayaan. Sifat dari pesugihan Baung Londe ini sifatnya itu fleksibel, Mas. Fleksibel dalam arti gini, dia tidak menargetkan dia mau perempuan cantik lah, dia mau perempuan kaya lah, dia mau perempuan norak lah, mau apalah yang bagi si kuda itu dia melihat seneng. Nah, ini ada reaksi tersendiri, Mas. Kenapa tadi tak sampaikan? Seketika si kuda ini melihat, oh ini ada target si A, target si B, target si C, si pelaku pesugihan ini tidak bisa menentukan target mana yang jadi incarannya. Siapa yang menentukan? Si kuda itu sendiri. Dengan apa? Dengan cara apa kok si kuda itu bisa menentukan target incarannya? Contoh gini, Mas. Umpama si A ini ya, si A ketika melihat si korban, si A ketemu dengan si B, dia persimpangan atau dia bertatap muka, dia ngobrol dan lain sebagainya.
Di situ si pelaku pemilik dari si jaran goyang itu sendiri, atau disebut juga pesugihan Baung Londe itu, dia akan merasakan sekujur tubuhnya ini mulai hangat dan dia mulai mengeluarkan keringat dingin. Itu memberikan pertanda bahwasanya ada suatu ketertarikan di mana si kuda itu menginginkan tubuh dari perempuan itu. Kebalikannya, bila mana yang mengambil pesugihan ini si perempuan itu juga akan merasakan rasa yang sama. Tubuhnya mulai hangat, dia mulai berkucuran keringat dingin, rasanya gerah, nafsunya mulai naik, libidonya mulai naik, dan lain sebagainya. Itu akan terjadi sebagaimana itu suatu pertanda bahwa si kuda ini terpikat dengan pandangan pertama. Wah, itu yang terjadi. Setelah itu terjadi, biasanya nanti ada suatu perkenalan pendek, pertukaran nomor. Tapi untuk si jaran goyang ini tadi, atau disebut juga dengan pesugihan Baung Londe ini tadi, dia tidak membutuhkan waktu lama untuk si target ini bertekuk lutut kepada si pelaku Baung Londe ini tadi, yang memiliki pesugihan Baung Londe ini tadi. Dia tidak butuh waktu lama. Walaupun terlihat mudah, tapi tetap saja pesugihan ini memiliki risiko tinggi. Daripada ini orang-orang ini minta kepada saya minta pesugihan yang real, saya yang ini. Kan seringkali saya bicara, pesugihan itu pesugihan, penarikan uang itu penarikan uang. Pesugihan berarti lewat jalur usaha, lewat jalur apa yang kamu miliki, apa yang kamu usahakan, semua dapat terjadi. Kalau menarikan uang, ketika saya mengatakan, saya minta anak perempuanmu, kamu tumbalkan keluargamu, apa yang mereka sampaikan kepada saya? Waduh, saya mundur gitu, saya tidak berani. Lah kalau tidak berani, kenapa kamu bertanya kepada saya? Padahal seringkali saya menjelaskan, jangan tergiur iming-iming uang yang besar di sana. Contoh, saya sampai katakan gini, Mas. Seumpama nih, anak perempuanmu kamu serahin pada saya, oke, di sini saya jual. Tapi apakah nilai yang akan kamu dapatkan sesuai dengan ekspektasimu? Itu belum tentu. Bisa saja anakmu itu hanya dibayar 100 juta, bisa juga dari bentuk 200 juta. Bentuk dari apa? Bisa dari emas, bisa dari daun, bisa dari apa saja yang mereka mau. Apakah anakmu itu akan mati dalam seketika itu? Tidak. Semua ada waktu yang akan ditentukan. Tapi benarkah, meski kelihatannya enak, tapi tidak mudah mendapat pesugihan jaran penoleh? Mengapa demikian? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, komen, agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Ada ritual tertentu yang tetap harus selalu dilakukan. Salah satunya yang dikerjakan di malam bulan purnama. Dia harus menjalankan ritual juga, di mana di malam bulan purnama dia harus mandi bunga, yaitu di depan rumah atau di belakang rumah yang tidak bersentuhan langsung dengan atap rumah. Jadi maksud saya gini, Mas, di malam bulan purnama itu si pelaku pemilik dari pesugihan jaran goyang itu, atau pesugihan jaran penoleh, atau juga bisa disebut dengan pesugihan Baung Londe itu tadi, harus keluar rumah dan dia melakukan mandi bunga 7 rupa waktu jam 12 malam. Setelah dia selesai melakukan mandi bunga 7 rupa itu sendiri, dia harus menelan bunga kandil, yaitu berjumlah 2 dan melatinya 7. Itu harus dilaksanakan setiap malam Jumat, setiap malam bulan purnama. Dan di situ juga pastinya kita harus merawat juga, yaitu merawat si kuda, merawat si kuda tersebut. Contoh gini, Mas Ujang, di malam Jumat tertentu, di saat waktu dia melamar, umpama waktu bulan purnama ini jatuh di tanggal malam Jumat, tanggal 1. Waktu itu malam Jumat itu bertepatan dengan Jumat Wage atau Jumat Kliwon atau Jumat Legi. Di malam-malam tertentu dia juga harus memberikan sesaji seperti halnya arak, bunga, terus seperti halnya buah-buahan, pisang, dan lain sebagainya, sesuatu yang disukai oleh kuda tersebut. Meski kelihatan mudah, tapi tidak segampang kelihatannya.
Pesugihan jaran penoleh bukan barang gampang yang bisa dilakukan secara sembarangan. Untuk mencari target pun tidak mudah. Jadi pesugihan Baung Londe ini menurut saya dari beberapa versi yang sudah saya ambilkan itulah adalah jalan pintas. Jalan pintas di mana di saat kita kembali lagi, di saat si kuda itu sudah berumur 40 hari, si laki-laki tersebut harus mencari seorang wanita yang mau untuk dia tiduri. Wah, ini Mas Ojo. Ini yang jadi kesulitan dari beberapa klien-klien saya ketika saya menyampaikan saat umur si kuda ini sudah mencapai 40 hari, kamu harus mencari target pertama kali yang harus kamu tiduri, yaitulah target yang dimana dia itu akan jadi tumbal pertamanya. Apakah si target yang jadi tumbal ini dia akan mati? Tidak. Di sini saya katakan tidak. Kenapa tidak? Si target ini hanya akan diambil sari-sari dalam tubuhnya, yaitu sari rezekinya. Ketika si target ini yang dijadikan tumbal oleh si pemilik ajian jaran penoleh ini tadi, dia sudah melakukan hubungan, si target yang dijadikan tumbal ini rezekinya akan habis, Mas. Jadi rezekinya habis, kehidupannya akan susah dan lain sebagainya. Kenapa itu bisa terjadi? Itu adalah secara tidak langsung adanya perjanjian kontrak. Ketika si jaran menaiki si perempuan ini, akan terjadi suatu kontrak hubungan, di mana si target ini tidak menyadari ketika hubungan ini terjadi, si target perempuan ini dia akan tergila-gila dan dia akan memberikan segala sesuatunya, entah berupa emas, berupa uang, berupa motor, berupa rumah, berupa apapun juga akan diberikan pada si pelaku yang memiliki ajian jaran penoleh atau disebut juga dengan ajian Baung Londe itu. Menjadi kaya lewat pesugihan memang sering menjadi jalan pintas. Orang tidak peduli meski harus mengorbankan tumbal. Tapi yang paling terbaik dalam mencari rejeki adalah bekerja keras dibanding memilih jalan pintas yang merugikan diri. Inilah ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil. Setiap hari Senin, Kamis dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.